Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arko Fernandibawa dari kelas TRI 2A dengan NPM 2478006. Di sini saya ingin membuat video yaitu lab 423 itu Design a Prototype of an Application. Nah, jadi sini objektifnya itu adalah kayak mendesain sebuah prototype gitu untuk aplikasi AI gitu. Nah, part satunya ini ada consider an IoT application with AI dan atau machine learning teknologi gitu. Berarti dia tuh kayak consider coba. Consider think carefully berarti memikirkan ya, berpikir eh, gimana cara kita buat IoT application menggunakan artificial intelligence atau machine learning teknologi. Yang kedua itu mendesain komponen yang dibutuhkan untuk IoT application tadi. Yang ketiga itu mendeskripsikan proses, describe and operation berarti mendeskripsikan operasinya si IoT ini tadi. Oke, yang pertama ya, berarti kita disuruh ini memikirkan gitu. Nah, di sini part satu itu adalah consider an IoT application with AI or ML technology. In this part, you will list the function on features of a smart home, thermostat and controller device with capability of self-learning, making decision based on info. Oke, berarti di sini tuh kita harus membuat list-list atau sebuah kumpulan fungsi dan fitur dari smart home yang ingin kita buat, yaitu ada thermostat, terus controller device dengan kapabilitasnya dia bisa belajar sendiri, memahami sendiri gitu ya, dan membuat keputusan berbasis lingkungannya gitu, berbasis pola juga. Oke, di sini pertama kita list yaitu satu, karena dia itu smart home yang mengatur suhu termostat, berarti mengatur suhu otomatis berdasarkan kebiasaan. Misal kayak kita kebiasaannya tuh ngapain aja gitu, di mana aja, di ruangan apa aja, bisa lagi masak atau gimana, nah gitu ya. Terus kedua itu deteksi keberadaan orang. Nah, ada berapa orang aja di rumah itu, misal kita deteksi ada beberapa orang gitu, maka nanti dia bakal otomatis mendeteksi kan, otomatis kalau banyak orang yang napas kan makin panas gitu kan. Terus bisa dikontrol lewat via HP atau suara lah. Terus yang keempat, oh ya, kan self learning berarti dia bisa belajar dari lingkungan dan pola harian. Ya udah ya. Terus keduanya itu adalah faktor that may influence the perception of temperatur. Faktor yang memengaruhi suhu itu apa gitu. Pertama tadi itu ada jumlah orang, kedua itu aktivitas orangnya ya, aktivitasnya, kemudian yang ketiga itu ada di sini kelembapan, kelembapan, kemudian suhu luar sama sinar matahari. Oke, benar ya, berarti jumlah orangnya ada berapa di rumah, aktivitasnya ngapain aja, kelembapannya berapa persen, suhu luarnya gimana, suhu luar rumahnya, dan sinar mataharinya juga bagaimana. Oke, lanjut lagi. List the way smart device can get information about this factor gitu. Apa aja eh, device IoT yang bisa buat gather information dari faktor di atas gitu. Pertama itu ada sensor suhu pasti ya. Kedua ada kelembapan sensor.
humidity, kelembapan, 3 sensor gerak ya, sensor ada berapa orang di rumah itu, karena kan bergerak kayak manusia. Terus sensor cahaya, karena di situ ada cahaya matahari. Terus data sensor cahaya, mungkin data dari ini ya, BMKG gitu sih, kayak data cuaca saat ini, atau eh, esok-esoknya, berarti data cuaca dari internet. Contohnya aplikasi cuaca gitu. Oke. Terus yang kedua adalah design components require an IoT application with AI or ML technology. In this part, you will explore and design. Kita akan mengeksplor dan desain function of the key component, berarti mendesain fungsi dari komponen kunci yang dibutuhkan untuk smart thermostat atau controller. What are they key components for a smart thermostat or controller? Oke. Jadi kita suruh mengeksplor dan mendesain fungsi-fungsinya dari sensor-sensor tadi. Apa aja komponen yang dibutuhkan. Tadi sensor suhu ya? Sensor suhu dan kelembapan, sensor gerak, modul WiFi, biar dia nyambung ke internet juga, kan biar bisa baca cuaca juga yang ngambil dari internet. Terus prosesornya itu misalnya ya, cari-cari di internet itu ada ESP32. ESP32. Low cost energy efficient microcontroller. Dia jadi efisien banget dan dia low cost ya. Maksudnya affordable lah, nggak memakan banyak biaya, banyak juga, dan juga efisien energi. Dan berintegrasi dengan WiFi dan Bluetooth capabilities gitu. Ya, seperti itu. Menggunakan ESP32 ya, contoh sebagai contoh. Yang paling enak aja, yang paling ringan dan paling affordable juga. Kemudian karena di sini pakai AI, kita adanya cloud or lokal. Kemudian aplikasi HP buat dia bisa mantau gitu ya. Kemudian di sini the list the process and operation of the smart thermostat controller. Kita list prosesnya apa aja dari smart thermostat atau controller gitu. Yang pertama itu adalah sensor baca data, itu kirim ke AI. Kan dia mikir nih. Terus AI ini mengambil decision atau keputusan. Kemudian habis AI yang ngambil keputusan, dia bakal mengatur suhunya. Berarti baca data dulu dari internet segala macam, atau baca data dari suhu ruangan, orang banyak yang gerak, terus kirim ke AI. Nah, AI-nya ngambil keputusan. Habis AI ngambil keputusan, dia mikir dong, berarti kan self learning tadi itu. Terus dia tiba-tiba mengatur suhu, misalnya lagi panas jadi dingin. Terus udah gini ya udah repeat atau ulangin aja seperti gitu terus-terusan gitu. Kalau misal lagi dingin banget gitu, dibuat warm, lebih hangat gitu. Setelah itu dia belajar polanya. Dari yang tadi dia mengambil sensor baca data, kirim ke AI, terus ngambil keputusan, ngatur suhu. Dia kan ngulang-ngulangin terus tuh. Otomatis dia tahu dong pola di rumah itu gitu. Jadi dia juga belajar polanya. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang part 3 ya, di sini describe the process and operation. Mendeskripsikan proses dan operasi
dari IoT ini gitu. With a flowchart, berarti pakai flowchart ya. Ya, usah di sini aja deh ya. In this part, ya flowchart is data is collected, communicated. Kita buat di sini aja. Mulai, dua, baca data sensor. Tiga, kirim ke cloud. Empat, AI memproses dan ambil keputusan. Lima, atur perangkat. Nah ya benar. AI yang ambil keputusan, dia mengatur perangkat AC atau heater. AC atau heater. AC atau pemanas gitu ya. Namanya repeat. 7, belajar pola. Seperti ini ya. Mulai, terus dia baca data sensor, kirim ke cloud, maka tadi membutuhkan cloud, kemudian dia AI-nya mengambil keputusan, terus dia ngatur suhu dengan cara ngatur perangkat yang ada di rumah itu AC atau kipas, kalau lagi panas, kalau misal dingin, dia nyalain heater. Ulangin lagi, dia belajar pola. Jadi gitu aja. Kemudian kita lanjut ke sini. Use a flowchart illustrate the general operation of the smart thermostat or controller. Berarti general operation-nya gitu ya, operasinya. Mulai dua. Kita cek dulu apakah ada orang di ruangan. Jika ada, bisa di tab ya. Baca suhu dulu, baca suhu dan kelembapan. Bandingkan juga ya, bandingkan dengan suhu idealnya berapa ya, misalnya panas atau kalau lembab gimana, atau suhu panas gimana, dingin gimana, dengan suhu ideal. Jika terlalu panas, nyalakan pendingin. Jika terlalu dingin, nyalakan heater atau pemanas. Jika tidak ada, matikan dinginnya atau pemanas atau ya pemanas. Kemudian yang ketiga ya, dia udah ngelakuin itu semua, jika nggak ada matiin, dia bakal nyimpen data dong ke cloud tadi itu juga. Nyimpen data ya, iya ya, kirim ke cloud. Menyimpan data, simpan data untuk si AI ini mempelajari gitu, mempelajari polanya. Untuk membaca pola. Yang keempat itu ulangi proses. Gitu terus. Ya. Ya inilah alurnya ya. Kemudian di sini ada reflection gitu. Reflectionnya, which component provides the brain power of for the learning, and then adjusting accordingly. Which component provides the brain power for the learning? Komponen apa yang menjadi brain power untuk learning ini? Menurut saya mungkin pertama itu prosesornya ya. Which component? Iya, iya, iya. Komponen apa gitu yang paling brain power gitu. Berarti di sini satu prosesor. Kedua, dia kan sensor sensor suhu dan kelembapan, sensor gerak juga. Tapi brain power ini sih. Kalau dia nggak ada prosesor nggak bakal jalan gitu kan. Suhu dan kelembapan itu karena kan kita kelembapan, kemudian ini nih komponennya.
sama AI-nya dong. Ini tiga aja ya menurut saya. Sebenarnya ini semua brain power, tapi paling powernya lagi kan tiga ini gitu, prosesor, sensor dan kelembapan AI ya. Mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi lagi. Kemudian di sini ada, can you think of other IoT device that will learn over time and improve their information gitu. IoT device apa selain ini yang bisa belajar overtime itu berarti setiap waktu dan mengimprove operasi mereka sendiri gitu. Berarti mempelajari pola dan dia mengimprove hasil kinerja mereka juga gitu, mengimprove jadi makin bagus lah, makin pintar. Mungkin apa ya? Hmm, smart speaker mungkin. Smart speaker berarti kan tiap orang gitu kan. Tiap orang itu dengerin, belajar polanya terus gitu. Bisa bisa. Kemudian ada mungkin smart smart kulkas, smart refrigerator. Iya ya bisa ini. Misal kita itu ada masukin makanan gitu kan, makanannya misal kebanyakan itu sayur-sayuran atau buah-buahan, dia bisa eh secara pintar dia tuh mempelajari pola kita tuh nyimpan makanan apa aja, bisa bisa bisa. Smart kulkas ya. Satu lagi smart. Oh ini deh lampu kan paling sederhana juga tuh. Orang sering matiin lampu, hidupin lampu kapan, dia matiin lampu kapan, atau pas mau tidur. Jadi dia mempelajari pola, misalnya orang tidur jam 8 malam, AI-nya mempelajari polanya, sehingga kalau orang itu pas jam 8 malam pasti mati gitu. Terus nanti pas pagi hidup lagi gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Ya mungkin sekian lab 423 dari saya. Jika ada salah kata atau kurang jelas, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.